Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita boleh kembali terbangun. Pagi ini dengan tubuh yang sehat dan nafas kehidupan yang baru. Pagi hari adalah waktu yang sangat berharga, bukan hanya untuk mempersiapkan diri secara jasmani, tetapi terlebih lagi untuk menyapa Tuhan dan membuka hati bagi firman-Nya. Mari kita meluangkan waktu sejenak untuk berdiam diri di hadapan Tuhan dan merenungkan kebenaran-Nya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang sangat indah dengan judul Tuhan menantikanmu setiap pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi yang Kau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk napas kehidupan, kekuatan baru, dan kasih setiamu yang tak pernah berubah. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang haus akan firman-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam dan membuka hari ini bersama hadirat-Mu. Tuhan, kuduskan waktu renungan ini. Diamkan setiap suara lain dalam hati kami. Dan biarlah hanya suara-Mu yang kami dengar. Roh Kudus, pimpin kami untuk mengerti isi hati Bapa. Dan biarlah firman yang kami renungkan hari ini menjadi terang bagi jalan kami. Kami menyerahkan seluruh renungan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Pagi adalah waktu permulaan, saat hari baru dimulai, dan hati kita masih jernih dari hiruk-pikuk dunia. Namun seringkali, pagi justru menjadi waktu yang tergesa. Kita bangun, mengejar waktu, dan sibuk dengan persiapan hidup. Tanpa sadar, kita melewati pagi tanpa menyapa Tuhan. Padahal, Tuhan sedang menantikan kita. Ya, setiap pagi, Tuhan menantikan perjumpaan pribadi dengan anak-anak-Nya. Ia tidak pernah lelah menunggu. Ia rindu disapa dalam doa, didengar lewat firman-Nya, dan diberi ruang dalam hari-hari kita yang padat. Ada 3 poin kenapa kita harus meluangkan waktu untuk Tuhan atau menyapa Tuhan terlebih dahulu sebelum kita beraktivitas. Pertama, pagi adalah waktu yang kudus. Mazmur 5 ayat 4 menunjukkan bagaimana Daud datang kepada Tuhan di waktu pagi. Ia tidak menunda. Ia tahu bahwa sebelum melakukan hal lain, ia perlu datang kepada Tuhan lebih dulu. Mengapa pagi begitu penting? Karena itulah awal dari segalanya. Jika kita mau berjalan lurus panjang hari, kita harus menapaki langkah pertama bersama Tuhan. Pagi bukan hanya awal waktu, tetapi juga momen kudus untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Contoh, seperti seorang anak yang datang lebih dulu kepada ayahnya. Sebelum berangkat ke sekolah meminta izin, meminta nasihat, begitu juga kita seharusnya memulai hari kita bersama Bapa di surga. Kedua, Tuhan selalu siap menyambut kita. Tuhan bukan Allah yang pasif. Ia adalah Allah yang penuh kasih dan rindu memiliki hubungan yang hidup dengan umat-Nya. Yesaya 30 ayat 18 berkata, "Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu." Tuhan menantikan kita bukan karena Dia butuh, tapi karena Dia mengasihi.
Ia ingin memberkati kita, menuntun kita, dan berbicara kepada hati kita sebelum dunia mulai menyibukkan kita. Namun, apakah kita datang atau malah melewati hadirat-Nya begitu saja? Ketiga, pertemuan pagi membawa damai sehari penuh. Ketika kita membuka hari dengan menyembah Tuhan, hati kita menjadi tenang. Kita menerima kekuatan rohani, kepekaan terhadap suaranya, dan keyakinan bahwa kita tidak sendiri menjalani hari ini. Dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Damai ini datang dari kehadiran Tuhan, bukan dari situasi. Maka jika kita rindu damai dan arah hidup yang jelas, kuncinya adalah perjumpaan pagi dengan Tuhan. Saudaraku, jangan lewatkan undangan kasih Tuhan setiap pagi. Jadikan hadirat-Nya sebagai prioritas, bukan cadangan. Bangun lebih awal untuk bertemu dengannya, bukan hanya dengan agenda dunia. Mungkin pagi kemarin kamu lupa datang kepadanya, tapi hari ini masih ada. Pagi ini Tuhan menantikanmu. Datanglah dengan hati yang rindu, dan biarlah pagi-pagi berikutnya menjadi waktu yang penuh berkat dan kekuatan ilahi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan bahwa Engkau selalu menantikan kami setiap pagi. Terima kasih karena Engkau tidak pernah lelah memanggil kami untuk datang kepadamu. Engkau rindu kami membuka hari bersamamu. Dan pagi ini kami telah duduk diam di hadapan hadirat-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak terburu-buru meninggalkan waktu bersamamu. Ajarlah kami untuk menjadikan Engkau tujuan pertama setiap hari, bukan sekadar pelengkap. Biarlah perjumpaan pagi ini menjadi kekuatan yang menopang kami sepanjang hari. Kini kami menyerahkan seluruh aktivitas dan pekerjaan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertailah setiap langkah kami. Lindungilah kami dari mara bahaya, dan tuntunlah kami dengan hikmat-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, dan terang kasih-Mu terpancar melalui hidup kami kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berjalan di depan kami, dan kami tidak akan pernah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.